Robohnya surau kami. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelantaran kiri surau itu akan Tuan temui sebuah tuah yang biasa duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapatkan apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah Id kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang meminta tolong mengasahkan pisau atau gunting memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang meminta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang, tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal, dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya, hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya, secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya, dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja, dan belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya, dan aku jamah pisau itu, dan aku tanya kakek, "Pisau siapa, kek?" "Ajo Sidi." "Ajo Sidi?" Kakek tak menyahut, maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pamoi. Akhirnya ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti kata itu. Maka selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pemimpin kata.
Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatang Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu, lalu aku tanya kakek lagi. Apa ceritanya, kek? Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia, kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasa tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadahku rusak karenanya. Begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang mengurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek, bagaimana katanya, kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali karena aku telah berulang-ulang bertanya. Lalu ia bertanya kepadaku, kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini. Sedari mudaku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku? Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi, sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia takkan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari muda aku di sini bukan? Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain tahu. Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah, segala kehidupanku lahir batin kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan sang kamu? Aku dikutukinya. Aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk bangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah kataku bila aku terkejut. Masya Allah kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyalahkan tanyaku. Ia katakan kakek begitu, kek? Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku menjadi belas kepadanya. Dalam hatiku aku mengumpati Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakek, dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajo Sidi memulai di akhirat, Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang, dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusukkan dada dan menukurkan kepala ke kudu. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya
menyunggingkan senyum ejekan, dan ketika ia melihat orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan selamat ketemu nanti. Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjangnya, susut di muka bertambah yang di belakang, dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga, ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau? Aku Saleh, tapi karena aku sudah di Mekah Haji Saleh namaku. Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhanku. Apa kerjaanmu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku. Lain. Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lain. Ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain dari beribadah dan menyembahmu, menyebut-nyebut namamu. Bahkan dalam kasihmu ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk mengisahkan umatmu. Lain. Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan, tapi ia insaf. Pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya, tapi menurut pendapatnya ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung menekukkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh, dan ia menangis, tapi setiap air matanya mengalir diisap kering oleh hawa panas neraka itu. Lain lagi, tanya Tuhan, sudah hambamu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Lain lagi, tanya Tuhan. Lain lagi, tanya Tuhan, sudah hamba. Lain lagi, tanya Tuhan, sudah hambamu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah puyuh mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi, tak ada lagi? Oh anak Tuhanku, aku selalu membaca kitabmu. Lain. Sudah kuceritakan semuanya, oh Tuhanku, tapi kalau ada yang lupa, aku katakan, aku pun bersyukur karena Engkaulah maha tahu. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Ya, itulah semuanya Tuanku, masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya, dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercegah Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kepada mereka, di neraka kan semuanya, tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian, bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman, dan itu semua sudah dikerjakan selama hidup kita, tapi kini dimasukkannya ke neraka. Ya, kami juga heran. Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua dan tak kurang ketaatannya beribadah, kata salah seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh.
Kalau begitu kita harus minta kesaksian dan kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau Ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, 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 suarakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung kepada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali, di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyelah, setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadapi Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggelegar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan kami, Maha besar, kami yang menghadap-Mu. Ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala kami, tak sesaat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta kepadamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ke surga, sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu? Ya, benar ya, itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, benar, benar. Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak. Karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali, dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam? Benar, 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 itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat? Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negara lain? Ya Tuhanku, sungguh laknat menjajah itu Tuanku. Dan hasil tanahmu mereka yang menggeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu selalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji-Mu Engkau. Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tak melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu, ada cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji kitab-Mu, mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa Engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua?
sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka, dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Kau lebih suka aku beri kau negara yang kaya raya, tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada, Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka, dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang, sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal. Kalau engkau miskin, engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja? Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua menjadi pucat pasi, tak berani berkata-kata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ini ingin juga kepastian apakah yang akan dikerjakannya di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang, tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Aju Sidi yang ku dengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, "Apa kau tak pergi menjenguk?" "Siapa yang meninggal?" tanyaku. Kaget. Kakek. Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Aju Sidi punya gara-gara, kataku seraya cepat meninggalkan istriku yang tercegang-cegang. Aku cari Aju Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Aju Sidi. Tidak, ia tahu kakek meninggal? Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang? Tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar. Tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Aju Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja, tanyaku mengulang hampa. Ya, dia pergi kerja.